Ke berita terpopuler selanjutnya, perusahaan teknologi global ramai menyerbu Malaysia untuk berinvestasi pada infrastruktur penting dalam pengembangan layanan AI. Wah, ini masuk ke berita Indonesia ya, jadi hot news gitu. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi gak enak badan guys ya. Tiba-tiba flu dan juga batuk ya. Alhamdulillah, semoga dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya guys ya. Bahwasanya Malaysia akan jadi kuasa besar di dunia guys ya. Waduh, apalagi ini guys, Malaysia sudah menampakkan taringnya. Aduh, gimana ini guys? Masya Allah, kita bisa belajar daripada bagaimana perkembangan daripada Malaysia ini ya guys ya. Kita bisa melihat gitu, terus bisa lah kita menerapkan nantinya ya kan. Oke guys, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya. Let's go. Alright guys, jangan lupa like, share, dan subscribe guys. Ria Oktorina. Halo semuanya, saya Ria Oktorina kembali hadir dengan pembahasan menarik yang penuh wawasan dan inspirasi. Kali ini kita akan membahas fenomena luar biasa yang terjadi di Malaysia, sebuah negara yang menjadi pusat perhatian dunia internasional karena keberhasilannya menarik minat perusahaan-perusahaan besar untuk berinvestasi. Namun, penting untuk diingat bahwa pembahasan ini bukan untuk memicu perdebatan atau membandingkan secara negatif, melainkan untuk melihat apa yang bisa kita pelajari dan terapkan agar membawa manfaat bagi kemajuan kita bersama. Ya, ke berita terpopuler selanjutnya, perusahaan teknologi global ramai menyerbu Malaysia untuk berinvestasi pada infrastruktur penting dalam pengembangan layanan AI. Wah, ini masuk ke berita Indonesia ya, jadi hot news gitu. Wow. Seperti data center dan cloud. Sepanjang tahun ini Malaysia dikatakan telah mengamankan investasi asing senilai miliaran dolar AS. Hal ini sejalan dengan ambisi Malaysia untuk menjadi pusat pengembangan AI di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, pemerintah Malaysia bergerak cepat dengan membangun kantor khusus AI. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan ini adalah momen bersejarah dalam perjalanan transformasi digital negaranya. Kantor AI Malaysia diharapkan menjadi lembaga pusat untuk AI. Di dalamnya akan dirumuskan secara strategis riset dan pengembangan serta diskusi terkait regulasi. Di tahun pertama berdiri, kantor AI Malaysia sudah mematok 7 target yang akan diselesaikan. Di antaranya termasuk mengembangkan kode etik, kerangka regulasi AI, dan action plan terkait teknologi AI hingga 2030 mendatang. Dalam kesempatan itu, pemerintah juga mengumumkan kerjasama strategis dengan 6 perusahaan global kawakan yang sudah mengumumkan investasi data center, cloud, dan proyek AI di Malaysia, seperti Amazon, Google, dan Microsoft. Sektor digital telah membantu mengenjot ekonomi Malaysia sepanjang 2024. Investasi yang masuk dan telah disetujui di sektor tersebut bernilai 71,1 miliar ringgit atau setara 255 triliun rupiah dalam setahun. Betul ke Malaysia akan muncul sebagai kuasa besar pusat data di ASEAN? Boleh percaya ke? Inilah cakap-cakap orang yang mengatakan kerajaan sekarang ibaratnya sekepal jadi gunung, setitik jadi laut. Kononnya suka membesar-besarkan perkara kecil. Tak jadi lagi, dah bangga sampai ke langit tinggi. Jika betullah pengumuman syarikat-syarikat gergasi seperti Google, Microsoft atau lain-lain itu sekadar hasrat di angin lalu, jadi mana mungkin syarikat induk kepada Google iaitu Alphabet Inc. tiba-tiba menyertai Majlis Pecah Tanah Pusat Data dan Wilayah Awam Pertama di Pusat Perniagaan Elmina, Selangor pada baru-baru ini. Sudah pecah tanah. Maksudnya pembinaan pusat data bernilai 2 bilion US dollar yang bersamaan 9.4 bilion ringgit ini bukan lagi sekadar cakap-cakap kosong. Malah, pusat data ini yang kini dalam pembinaan di Elmina Business Park, Selangor dikatakan dapat menjana impak ekonomi bernilai lebih 3.2 bilion US dollar selain mewujudkan sebanyak 26,500 pekerjaan di Malaysia menjelang tahun 2030. Sangat luar biasa. Bahkan dengan kerjasama syarikat tempatan dagang Next Change Berhad di Next
Google juga bakal sediakan perkhidmatan awam berdaulat di Malaysia. Jadi Google dah mula langkah pertamanya di Malaysia. Sebelum ini, negara Malaysia memang sedang menarik lebih banyak lagi pelaburan pusat berbilion ringgit untuk pusat data, lagi-lagi di Johor Bahru. Menurut Indeks Pusat Data Global DC Byte 2024, Johor Bahru sekarang dah jadi pasaran pusat data paling cepat berkembang di Asia Tenggara. Kalau semua kapasiti pusat data yang dirancang ini berjaya dibina seperti di Elmina baru ini, adalah tidak mustahil Malaysia bakal jadi salah satu hub pusat data terbesar di Asia Tenggara. Bukan itu saja, ada lagi. Oracle, syarikat teknologi terkenal, turut mengumumkan pelaburan besar berjumlah 6.5 bilion US dollar, iaitu bersamaan 27 bilion ringgit untuk membangunkan fasiliti awan Cloud Region Oracle Cloud Infrastructure OCI di Malaysia. Bahkan bila dibangunkan nanti, Malaysia akan menjadi lokasi ke-12 di Asia Pasifik yang memiliki fasiliti awan OCI menyertai negara lain seperti Australia, India, Jepun, Singapura dan Korea Selatan. Malahan pengumuman Oracle ini adalah pelaburan terbesar setakat ini oleh syarikat teknologi yang melabur bilion ringgit untuk wujudkan pusat data dan infrastruktur di Malaysia. Sebelum ini, Google dah mengejutkan rakyat Malaysia. Bahkan syarikat teknologi gergasi lain yang bakal menyusul seperti Amazon dan Microsoft turut mengumumkan pelaburan yang masing-masing bernilai 6.2 bilion US dollar dan 2.2 bilion US dollar turut berhasrat mewujudkan infrastruktur di Malaysia. Malahan dalam masa yang sama, kerjasama syarikat tempatan YTL dan Nvidia juga telah memetrai perjanjian bernilai 4.3 bilion US dollar juga untuk membina infrastruktur AI. Kalau semua projek ini siap, Malaysia sudah pasti akan jadi kuasa besar dalam industri ini. Betul tak? Jadi, apa nak dinafikan lagi? Melalui kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia pastinya akan lebih terkedepan dalam membangunkan pusat data yang pastinya akan memberi impak yang positif kepada rakyat, ekonomi dan teknologi negara Malaysia pada masa akan datang. Ternyata Indonesia sudah beberapa kali punya kesempatan untuk menjadi negara maju di dunia, namun sayangnya kesempatan itu seperti tidak disadari dan terlewatkan begitu saja. Kesempatan pertama Indonesia menjadi negara maju adalah pada era Presiden Soeharto di tahun 1970, yang mana ekonomi Indonesia saat itu sangat baik dibanding negara-negara tetangga. Di tahun 1970, Cina masih belum terbuka dengan dunia luar, Korea Selatan dan Singapura masih berkembang, Vietnam masih tahap pemulihan perang, Thailand dan Myanmar masih dikuasai oleh junta militer. Hanya Indonesia yang saat itu memiliki ekonomi yang stabil dan membuat para investor menanamkan modalnya di Indonesia, namun sayangnya kesempatan itu terlewat karena Indonesia menginvasi Timur Timur. Yang mana invasi Timur Timur ini benar-benar tidak ada manfaatnya dalam segi ekonomi, dan Soeharto saat itu juga lebih berfokus pada militer dibanding ekonomi. Di era reformasi, Indonesia juga berpeluang menjadi negara maju pada saat Pak Habibie berhasil menurunkan mata uang, namun sayangnya Presiden setelah Habibie tidak memiliki perubahan yang signifikan, ditambah lagi ada gerakan separatis di era Megawati. Peluang menjadi negara maju yang ketiga adalah pada saat pemerintahan SBY, yang mana harga rupiah pada saat itu belum terlalu tinggi, namun sayangnya ada kasus-kasus yang menjadi aib pada saat itu seperti Bank Senturi dan Hambalang. Bukan hanya itu, pemerintah di era SBY juga dikenal konservatif dan kurang menghargai karya anak bangsa, contohnya adalah mobil listrik Selo. Pemerintah saat itu mengatakan belum fokus pada mobil listrik dan lebih berfokus pada maritim, yang mana saat ini Indonesia justru dikalahkan oleh dominasi mobil listrik Tesla dan sibuk untuk memikat hati Tesla agar berinvestasi di Indonesia. Baru-baru ini, sebuah video yang dibagikan oleh media Indonesia menarik perhatian saya. Video tersebut menyoroti bagaimana Malaysia telah menjadi tujuan utama investasi asing, khususnya di sektor teknologi. Perusahaan-perusahaan global yang bergerak di bidang kecerdasan buatan, pusat data, dan komputasi awan tampaknya berlomba-lomba untuk masuk ke Malaysia. Dalam 1 tahun terakhir, nilai investasi asing yang berhasil diamankan oleh Malaysia mencapai jumlah yang sangat fantastis, setara dengan puluhan triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi dari langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah mereka. Malaysia memiliki visi besar untuk menjadi pusat pengembangan kecerdasan buatan di Asia Tenggara. Untuk mendukung ambisi ini, pemerintahnya dengan cepat mendirikan kantor khusus kecerdasan buatan. Kantor ini dirancang sebagai pusat riset, pengembangan, dan regulasi dengan fokus pada penyusunan kode etik, kerangka regulasi, dan rencana aksi yang akan berjalan hingga tahun 2030. Langkah ini menunjukkan bagaimana Malaysia tidak hanya merespons perubahan zaman, tetapi juga memimpin di garis depan inovasi teknologi. Yang menarik, perusahaan-perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Amazon, dan Microsoft telah menjalin kerjasama strategis dengan Malaysia.
Kerjasama ini tidak hanya membawa modal investasi, tetapi juga teknologi canggih dan peluang kerja baru bagi masyarakat lokal. Dengan masuknya investasi besar ini, sektor digital Malaysia mengalami pertumbuhan pesat yang berdampak signifikan pada perekonomian mereka. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apa yang membuat Malaysia begitu menarik bagi para investor global? Dari sudut pandang saya, kunci keberhasilan ini terletak pada perencanaan dan kebijakan yang matang. Meskipun terlihat sederhana di permukaan, pemerintah Malaysia tampaknya bekerja keras di belakang layar, memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil dapat menarik kepercayaan investor. Kebijakan mereka tidak hanya memberikan insentif, tetapi juga menjamin kestabilan dan keberlanjutan, sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan besar yang ingin menanamkan modal. Sebagai bangsa Indonesia, kita tentu bisa mengambil banyak pelajaran dari keberhasilan ini. Salah satunya adalah pentingnya membangun ekosistem yang mendukung inovasi dan investasi. Kita juga perlu belajar bagaimana merancang kebijakan yang memberikan kenyamanan dan kepastian kepada para investor, tanpa melupakan kepentingan rakyat. Fokus pada sektor teknologi dan inovasi dapat menjadi salah satu strategi yang membawa manfaat besar, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun, mari kita ingat bahwa pembahasan ini bukan untuk membandingkan secara negatif atau menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk belajar dan melihat apa yang bisa kita terapkan untuk kemajuan bersama. Setiap negara memiliki keunikannya sendiri, dan dengan kerja keras serta komitmen yang tepat, kita juga bisa mencapai hal-hal luar biasa seperti yang telah ditunjukkan oleh Malaysia. Demikian pembahasan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk terus maju dan memperbaiki diri. Mari kita fokus pada hal-hal positif dan menjadikan setiap peluang sebagai langkah menuju kemajuan bersama. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, dan terima kasih telah menyimak. Alright guys, sudah selesai videonya dan sangat menarik sekali ya. Malaysia akan menjadi kuasa besar dunia ya. Kesempatan Indonesia selalu gagal sebab hal ini. Gimana gitu ya guys ya. Kita punya kesempatan loh. Bisa lah. Semoga Malaysia terus maju dan aman sejahtera. Walau sering dihujat, dihina, dan difitnah, biarlah kita mengikuti rasmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini banyak banget ya komentar-komentarnya ya guys ya. Terima kasih Kak, membuka pandangan baru bagi warga Malaysia, terutama warga Indonesia yang suka cakap macam-macam. Moga Malaysia juga NKRI, ekonomi negara kita bersama, terus berkembang baik agar rakyat bisa memajukan ekonomi seperti biasa, stabil, aman seperti di era 1990-an. Amin. Saya rakyat Malaysia nggak mau Malaysia kuasai dunia. Cukup kami cukup makan, minum, ya hidup sejahtera. Indonesia mau silakan, ya kan? Oke guys, itu beberapa komentar daripada netizen ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah, tahniah ya Malaysia. Sudah bisa ya guys ya, meraih banyak keuntungan daripada investor-investor ini, terutamanya istilahnya buat pekerja di sana ya kan, yang mana orang-orang sana bisa bekerja lebih banyak lagi, lowongan-lowongan pekerjaan itu yang membuat masyarakat juga senang gitu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan semoga kita Indonesia juga bisa seperti itu ya guys ya. Kita bisa belajar di sini, jangan istilahnya sampai kita istilahnya membanding-bandingkan, tapi di sini itu kita belajar bagaimana supaya Indonesia itu kita itu bisa menerima dan bisa tahu, bisa bisa melihat peluang dan lain sebagainya. Disitulah ya ketika kita istilahnya belajar sedikit demi sedikit daripada negara-negara maju, bukan hanya daripada Malaysia tapi negara-negara maju di luar sana lainnya, yang mana mereka itu bisa istilahnya membuat orang-orang yakin dan percaya untuk investasi di negaranya, seperti itu ya guys ya. Nah mungkin itu dulu videonya guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.